nanti langsung sudah bisa hitung di sini ya. Nanti langsung kecepatan sudah bisa hitung. Kecepatannya berapa? Ya tadi L-nya 400 tadi kan. 400. Kemudian ini 125. Ini langsung berapa dapatnya? Nah, sudah dapat misalnya berapa? 3, misal 75. Ini langsung berubah langsung kilometer per second aja gitu ya. Langsung kilometer per second. Per second langsung ya. Nanti banding ini tugas saudara bandingkan dengan ini ya. Bandingkan dengan yang ini. Dasar teori tadi ya. Nah, ini teorinya. Oh, di antara kan 375 yaitu antara 3 sampai 4,5, maka dinyatakan dia mutu kekuatan betonnya baik kayak gitu kan ya. Berapa mutu betonnya? Nah, ini bisa saudara bisa rubah juga kayak gini. Nah, saudara bisa gitu ya. Nanti tinggal saudara konversikan aja kalau saudara punya data ini apa namanya? Oh, ini kok terbalik ya gambar. Oke. Itu sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Halo, ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Halo, ya silakan. Saya Pak izin bertanya, Pak. Kalau untuk Ya, siang silakan. lintasannya L di bawah 400, ya Pak, saya Pak izin bertanya, Iya, kalau panjang lintasannya di iya. bawah 400 itu si waktunya dikali 0,1, Pak. Bukan, iya, bukan kali 0, iya memang kali 0,1. Jadi dia di sini dirubah ke 0,1. 0,1 mikrosecond. Tapi kalau dia 400 lebih besar, maka dia pakai yang 1 mikrosecond. Di sini saudara atur aja kecepatannya. Kenapa kayak gitu? Ketentuan dari sana ya. Jadi kalau dia ini. Tapi nanti alat lain belum tentu ya. Alat yang digital tuh kadang-kadang mereka nggak usah merubah ini ya. Alat kita kebutuhan ini manual gitu ya. Jadi artinya nggak digital tapi nggak terlalu canggih gitu ya. Jadi masih dirubah. Dan juga saudara harus ngitung dulu ini kecepatan. Tapi kalau alat baru langsung dapat kecepatan ya. Jadi alat yang baru itu biasa langsung dapat kecepatan. Langsung satuannya kilometer per second. Karena nggak usah baca lagi, langsung dapat. Ya. Oke, silakan. Ini alat kita udah mungkin umurnya lebih lama dibandingkan umur saudara. Ini tahun 83-an. Ya, angkat lama ya. Tapi masih kita pakai karena kalau digital kadang-kadang dipakai mahasiswa suka rusak gitu kan. Kalau ini kadang-kadang rusak, kadang-kadang nggak rusak gitu. Masih minimal untuk pengajaran boleh lah. Tapi kalau di lapangan ini sudah kadaluarsa ya alat kita. Oke, ada lagi nggak? Cynthia Pak ingin bertanya. Iya. Ya, berhubungan dengan tadi Pak, jadi si alatnya itu ada masa kadaluarsanya nggak? Maksudnya teh bisa dipakai seumur hidup atau misalnya ada masa kadaluarsa. Terus kalau misalnya udah sampai masa kadaluarsa atau rusak, ciri-cirinya tuh bagaimana Pak? Kalau misalnya alat ini udah nggak bisa sama sekali digunakan gitu Pak? Iya, nah itu ngeceknya sebenarnya ya tadi sama reference bar bisa diatur nggak sampai 25,8. Artinya kalau selama masih bisa, artinya masih layak digunakan. Karena tadi skala kalibrasinya kan reference bar, jadi 25,8 bisa diatur nggak? Kalau dia nggak bisa diatur di situ, artinya ada masalah dengan alat tersebut ya. Jadi nggak boleh dipakai, kan alat ukur diatur dengan alat reference bar pada saat kalibrasi bisa nggak dia capai 25,8 di sininya sudah atur set referensinya. Kalau dia masih bisa dicapai 25,8 maka nggak ada masalah. Hanya kadang persoalan di kita kadang di sini nih ya di alat ini nih antara hubungan antara ini apa transmitter ya transmitter kayak gini transducer. Terus di sini nih kabelnya kadang-kadang megangnya tuh ya maklum lah kadang-kadang mahasiswa kadang-kadang ya tarik aja di sini pegangnya ini kabelnya hati-hati nggak boleh pegang kabelnya waktu ngangkat kadang-kadang ini ketarik nah ini yang cepat rusak kadang-kadang ya jadi ditarik kan berat ya dia pegang kabelnya aja kabel dipegang akibatnya apa ya tadi ini gantung kayak gini rusak atau juga permukaan ini tengah gesekan tadi karena dalam kan ini berhubungan dengan beton nah permukaan beton tuh nggak dikasih tempel. Akibatnya tadi rusak, nggak terbaca nanti di sini. Kalau nggak terbaca ya sudah, artinya alatnya nggak layak. Selama ini masih hidup bisa digunakan, ya artinya bisa diuji dengan set reference, maka dianggap dia layak dipakai ya, kayak gitu.
Dan ini lebih aman di digital. Kalau digital kalau udah rusak artinya elektroniknya sudah rusak ya sudah gitu. Walaupun ini digital juga ya, tapi ini lebih bersifat manual. Jadi nggak tercampur dengan pembacaan dengan pengaturan di sini. Kalau di sini kalau yang baru kan segala macam mungkin programnya kayak gitu akibatnya mungkin kalau rusak ya sudah. Kadang kalau rusak udah nggak bisa diperbaiki. Kalau ini masih bisa diperbaiki ya. Lebih mudah dibandingkan yang baru gitu kan ya. Oke, silakan. Hanya mungkin hasilnya nggak terlalu teliti. Ya, oke. Ya. Silakan. Ada Terima lagi kasih, nggak? Pak. Ya, enggak. Silakan, ada lagi nggak? Kalau enggak, Bapak lanjutkan ya. Yang kedua yaitu menentukan tadi tadi salah nih naruhnya. Yang kedua adalah penentuan kedalaman retak ya. Jadi saudara punya garis kayak gini ya, garis kayak gini. Tentukan titik retaknya di mana. Saudara, biasanya kan kita bisa mengukur. Awalnya kemarin Bu Jul kan cerita ya, bahwa saudara kalau ada retak saudara ukur dulu, saudara gambarkan dulu gitu kan. Identifikasi awal saudara periksa, oh retak saudara gambarkan. Daerah mana yang retak? Apakah struktural atau non struktural? Kalau struktural saudara ukur lebarnya, ya kan? Lebarnya berapa? Nanti ada ketentuan lebarnya berapa. Kemudian dalamnya tadi yang Bapak bilang menentukan tadi artinya apa? Ketebalan yang efektif dari struktur tersebut. Nah ini caranya bagaimana tadi? Saudara pengen lihat dari mana? Tentukan salah satu titik. Misalnya berapa titik saudara tentukan? Ya, berapa titik? Misalnya 5 atau berapa? Kalau dia panjang selalu semakin banyak akan lebih bagus gitu datanya. Hanya memang lebih mahal ya. Kadang-kadang ini mengukur ini bisa sampai 300-400 gitu ya harganya. Belum nanti laporan gitu kan ya, agak mahal gitu kan ya. Nah biasanya ditentukan dari tergantung penggunanya maunya berapa gitu titik. Biasanya umumnya 1 biasanya. Ya satu memang sebenarnya nggak mewakili, tapi karena mahal orang kadang-kadang cuma 1 ya. Yang penting tahu aja dalamnya. Walaupun nanti kadang-kadang dalam ini ya dari sini, dalam ini dan dari sini belum tentu sama dalamnya. Yang kita khawatirkan di sini sudah ukur dari titik sini, padahal ini lebih dalam dibanding titik sini. Itu jadi masalah kadang-kadang ya. Karena saya waktu sudah hitung kedalamannya ternyata mungkin sekitar 3 mili gitu ya. Bukan 3 mili, ya 3 mili. Di sini mungkin 20 mili. Nah itu kan. Atau di sini 35 mili. Nah kalau dia 30 mili artinya apa? Mungkin dia nembus tulangan. Ya kan gitu kan ya. Untungnya kita ngukur kayak gini. Nah itu tadinya kayak gitu ya. Kalau dia kena tulangan, apa akibatnya? Ya tadi, kemungkinan terjadi apa? Karat, gitu kan ya. Karena dia bersentuhan langsung dengan udara kan ya. Nah itu mungkin timbul karat. Kemudian yang kedua artinya ya tadi. Jadi nggak awet lagi dia. Jadi betonnya sudah rusak sebenarnya. Artinya harus segera ditutup, perlu segera ditangani kalau melewati tulangan gitu. Karena ya tadi timbul karat sehingga ya tadi bisa berbahaya. Strukturnya mau nggak mau jadi ya tadi lebih fatal lagi berkurangnya gitu kan ya. Kalau dia tadi nggak ada tulangan masih lumayan nggak kena tulangan, masih dalam selimut beton gitu. Tapi kalau dia udah masuk lebih dari selimut beton itu baru masalah gitu kan ya. Terutama kalau dibiarkan ya. Nah bagaimana caranya menentukannya tadi kan yang misalnya titik ini kita tentukan titik 1 lah, katanya titik 1 kayak gini ya. Tadi yang Bapak bilang sama yang tadi ya sudah dijelaskan tadi. Nah ini titik 1 ini. Saudara tentukan dulu titiknya berapa titik. Nah ini titik. Nah misalnya titik ini pakai penggaris, saudara garis kemari tegak lurus biasanya. Tarik aja garis kemari tegak lurus. Ya. Kemudian nanti saudara ukur 10 cm kemari. Kalau sudah tentukan disebut R1. Ya penamaannya bisa mau T silakan. Kalau di sini T maka di sini R gitu ya. Kalau di sini R, maka di sini T gitu kan ya, terbalik lah ya. Jaraknya misalnya X1 karena 10 cm. Kemudian ukur lagi kemari. Kalau di sini 10 cm ya, di sini dari sini 2 kalinya kemari ke kanan. Kalau di sini juga begitu, ukur titik ini. Ya, titik ini, kemudian titik ini. Ukur 2 kalinya. Ya kayak gitu. Kalau sudah, saudara baru pasang tadi yang Bapak bilang, pasang ini. T1 ya, receiver pada titik 1 ya, bacaan 1 diukur kemari. Nanti yang saya dapat apa? T1 di sini. Kemari ini kita sebut dengan T1. Waktu tempuh antara transmitter 1 ke receiver 1. Tapi dibaca nanti di monitornya, sudah baca di monitornya gitu kan ya. Kemudian selanjutnya kalau sudah dibaca catat T1-nya dapat, T1 dapat. Ya, T1 dapat.
Kemudian pindahkan kemari transmitter ke titik ini, ya. Di sini pindahkan ke titik ini receivernya. Oh maaf. Pada jarak yang ini ya, pada jarak. Nah, pada jarak yang sana nih, 2 kalinya baca, baru nanti dapat apa? T2. Perhatikan, T2 harus lebih besar dari T1 datanya. Kalau T1 lebih besar dari T2, nah ini artinya ininya salah. Baca harus diulang, nggak mungkin. Karena apa? Jarak antara T ini, TR1, ya, ini jarak tempuhnya, ini kan tempuhnya begini. Kalau ada ini pecahan. Karena kalau di samping ini kayak gitu ya. Nah, harus lebih jauh ini kemarin T2 ke R2 harus lebih besar nilai T-nya waktu tempuhnya dibandingkan T1 ke R1. Ya, nanti gini caranya ya, kasih tanda langsung dia ukur nih T1 dapat dari sini, nanti kemari T1 dia tembus kemari, nanti di sini T1 gitu kan ya. Nanti T2 di sini juga dapat T2. Nah, dari sini ya baru ngitung kedalaman retak tadi. Gunakan rumus mana? Ya tadi rumus tadi D sama dengan berapa? Nah, tadi ya. D sama dengan nah ini ya, D ini. Yaitu X1 T1 4T1 kuadrat dikurangi T2 kuadrat dibagi T2 kuadrat kurangi T1 kuadrat ya. Dari sini kita dapat kedalaman ya. Ya sudah, saudara bisa tentukan kedalaman terletak. Jadi nanti kalau saudara banyak titik, saudara bisa tentukan misalnya titik sini, titik sana, saudara select ekstrim aja, nanti saudara pilih mana yang terbesar itu yang jadikan patokan ya. Jadi jangan ikuti yang lebih rendah gitu kan ya. Oke, jelas nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mana ini yang lain? Coba ada pertanyaan nggak? Silakan. Itu Putra tuh tidur dia. Yang lain coba. Coba silakan kalau ada pertanyaan. Yang lain mana? Coba masuk. Coba wajahnya mana? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Belum, Pak. Belum ada. Oke, Bapak lanjutkan dengan yang kedua ya, yaitu kodril atau pengujian beton inti ya, pengujian beton inti. Oh iya ini sebentar. Nah ini contohnya ya. Nah ini hitungannya. Belum selesai tadi ya. Nah ini hitungannya ya. Contoh hitungan. Nah ini contoh hitungan. Jadi untuk kepadatan kayak gini ya. Nah, kayak gini. Misalnya angkanya lintasannya 200 mili. Waktu tempuhnya titik 1 4,8. Maka hitung di sini kepadatan. Nah, perhatikan kalau untuk kepadatan masing-masing titik nih boleh ya saudara rata-ratakan. Karena artinya mutu kepadatan salah struktur secara keseluruhan. Misalnya kayak kolom di sini ya. Titik 1 saudara ukur di sini, titik 2 di sini, titik 3 di sini. Boleh dirata-ratakan ya. Jadi nilainya kecepatannya boleh rata-ratakan, itu dijadikan kecepatan ya. Nanti dari sini dapat kecepatan rata-rata, baru nanti dibandingkan dengan spek tadi kan ya, yaitu 4,5, 3,5 sampai 4,5 dia baik atau tidak gitu kan ya. Perhatikan kalau mutu kepadatan beton bisa dirata-ratakan. Nah nanti kalau sudah, saudara bandingkan, oh versi itu misalnya tadi berapa 4, ini, saudara taruh di sini ya, misalnya, baru nanti tarik ke sana. Oh nanti dapat mutu betonnya gitu kan ya. Tapi ini perhatikan nih pendekatan ya. Kayak gitu.
kadang-kadang orang gunakan gini, satu gunakan pada satu titik misalnya gini ya. Kembali lagi kemari ya. Dia di sini pakai hammer, di sini uji pakai hammer. Kemudian nanti dicoba dengan pundit, nanti dibuat hubungan antara pundit dengan hammer. Jadi nanti selanjutnya apa? Diuji dengan pundit aja. Itu. Kenapa uji dengan pundit? Karena kalau hammer kadang-kadang dia kan permukaan betonnya tuh agak sedikit cembung ya, cekung gitu kan, habis pukulan. Jadi kotor gitu kan ya. Kadang-kadang jelek secara visual tuh ada perubahan pada permukaan struktur. Makanya biasanya saudara lakukan dengan pertama misalnya saudara gunakan misalnya 3 titik. Dengan hammer, di titik itu langsung dipundit dulu, baru hammer gitu kan ya. Nanti hubungan antara pundit dengan hammer, nanti langsung selanjutnya untuk uji yang lain pakai pundit aja gitu kan ya. Nanti dapat datanya gitu kan. Nanti saudara buat korelasi antara pundit dengan hammer gitu. Kalau punditnya segini, maka hammer kuat tekannya bisa diperoleh gitu kan ya. Karena kalau hammer kan langsung kuat tekan ya nanti kan ya. Langsung kuat tekan. Tapi munculkan nanti kuat tekannya, walaupun nanti sebenarnya dia satuan rebound, tapi munculkan dulu kuat tekannya, gitu kan ya. Sehingga nanti masing-masing bisa saudara hubungkan kayak gitu. Nah ini khusus untuk ke dalam retak. Nah perhatikan kalau ke dalam retak, kalau titiknya tidak sama, maka tidak boleh dirata-ratakan angkanya. Misalnya D1 titiknya berbeda dengan D2, titik D2 atau titik 3, maka tidak boleh dirata-ratakan. Karena mungkin aja nih jaraknya berbeda ya atau titiknya berbeda. 1 tuh di sini, 2 di sini ya, 3 di sini gitu kan ya. Ini 1. Tapi kalau di titik yang sama berubah-ubah, nah itu tugas saudara mengidentifikasi benar nggak pengukuran. Perhatikan minimal lakukan 3 kali pengukuran. Nanti saudara lihat mana yang paling mendekati, dominan mana ya di antara 3 itu. Syukur-syukur 3-3-nya dominan sama ya. Atau minimal 2. Dianggap itu, sedangkan 1 diabaikan gitu. Kalau jauh menyimpang 1 ya. Nah ini formnya ya. Nanti Bapak kasih tugas, tapi nggak sekarang, besok ya. Besok Bapak kasih tugas. Oke, selanjutnya adalah pengujian kuat tekan beton inti dengan cara pengobaran ya. Kuat tekan beton ini cara pengobaran. Nah ini biasanya ini menentukan beton sebenarnya di lapangan. Ya, jadi kalau saudara punya struktur beton kayak gini, ya, ini mutu beton intinya itu beton dibor ini disebut uji destructive test. Jadi beton dibor. Jadi benar-benar mutu beton sebenarnya. Beda dengan yang buat kubus ya. Kubus itu mutu beton sebenarnya kira-kira atau silinder yang dibuat benda uji. Kan saudara waktu ngecor buat kubus dengan silinder ya, kira-kira. Yang kayak gini silinder, ini mutu beton sebenarnya misalnya didapatnya FC berapa? 30. Ini mutu beton sebenarnya nggak kira-kira menurut saudara? Kira-kira menurut saudara siapa? Nih, mutu beton sebenarnya misalnya mutu beton ini, kubus atau silinder, dapat mutu beton. Itu mutu beton sebenarnya mutu beton. Misalnya saudara pengen buat kolom, ya. Kan kemarin kalau begitu datang di DIMIK, diapakan? Diuji selang kan ya? Diuji selang terpenuhi, baru dibuat cetakan kayak gini. Ternyata nanti diujinya dapatnya kayak 300. Ini lebih besar dari Pak FC rencana. Gitu kan ya, misalnya FC rencananya 25. Oh lebih besar. Yang menjadi pertanyaan, apakah mutu beton yang di sini FC-nya tetap 30 menurut saudara kira-kira? Coba. Bisa berubah, Pak. Berarti Bisa berubah. Kenapa berubah? Karena benda uji mah nggak pakai tulangan, Pak. Nah, itu ya, hati-hati, jangan terlalu percaya. Tapi saudara percaya bahwa beton yang dicorkan itu memang mutunya segini, gitu kan ya. Tapi mutu yang di beton di sini belum tentu sebenarnya. Hanya kadang-kadang orang gini kalau udah muji beton sini udah cukup puas bahwa beton yang di sini pasti sama dengan ini, gitu kan ya. Karena ini sangat tergantung dari pengerjaan. Apalagi pengerjaan, apa yang dengan faktor pengerjaan yang menyebabkan dia bisa berubah mutu beton yang dihasilkan pada pembuatan struktur. Apa aja yang mengaruhi? Coba pekerjaan apa yang mengaruhi? Kemarin Bapak sudah jelaskan tuh. Faktor yang mengaruhi terjadi
Ya tadi mutu beton di sini. Ya. Kadang-kadang kenapa bisa mengecil? Faktor apa yang menyebabkan? Coba. Penyebabnya mungkin ya yang mengaruhi mutu beton dari suatu struktur yang saudara buat gitu kan ya. Faktor apa? Coba. Pengecorannya, Pak. Apanya pengecorannya? Jadi kayak mungkin pas penuangan itunya Iya terlalu apa? jauh. Tinggi Penuangan si jatuhnya. Oke. Terus apa lagi? Yang menyebabkan kadang-kadang berubah tuh ya. Apa? Yang lain coba. Yang ini coba. Apa lagi? Susut mungkin, Bapak. Susut katanya. Kenapa kok susut? Orang di dalam di casting kok. Oh iya, Pak. Coba. Yulianti apa? Nilai Islam ya, Pak? Oh, nilai Islam. Lah kan udah Islam udah masuk tadi kan. Jadi kalau dicor tuh kalau udah Islamnya udah masuk gitu kan ya. Coba pahami kira-kira. Ini yang lain mana? Belum muncul nih. Wajahnya nih. Cuma berapa orang ini? Coba yang belum. Coba pahami, coba apa? Campurannya mungkin, Pak. Campuran loh, campuran kan tadi udah Islamnya kecampuran dari mana tahu campuran kan kita udah tadi kan setelah dicek ternyata mutu beton setelah benda ujinya masuk artinya kan nggak ada kaitan dengan campuran. Coba Pemadatannya mungkin. Putra Prasetya. Pemadatannya. Nah itu pemadatannya, ya pemadatannya. Kalau dia nggak dipadatin mau nggak mau dia berubah jadi kualitasnya rendah walaupun benda ujinya masuk gitu kan ya. Terus apa lagi? Curingnya, Pak. Nah, curing. Kenapa curing mantukan? Kenapa curing? Soalnya biar nanti airnya nggak susut. Ya jadi biar betonnya teh airnya nggak berkurang terus nantinya teh susut. Iya, gitu. Saatnya dijaga. Curing tuh nomor 1 kalau nggak bisa retak dia kan ya. Apalagi kira-kira penyebabnya? Sehingga berubah dia. Apa? Apa kira-kira? Kalau cetakan, ya kalau bocor, ya walaupun sudah mutu betonnya bagus, nah itu pentingnya. Sudah periksa juga. Kuat nggak dia? Jangan-jangan dia nggak berubah gitu kan? Nah itu jadi terutama tadi dia bocor gitu ya. Harus dipastikan bahwa castingnya nggak bocor gitu ya. Itu penting ya. Nah itu, jadi kalau sudah periksa, nah persoalan kadang-kadang kayak gini, kemarin kan Bapak ceritakan kan mutu betonnya, ternyata uji hammer nggak memenuhi syarat. Kemarin semua hammer berapa memenuhi syarat hammer? Kan misalnya gini, uji misalnya tapi umumnya biasa orang agak sedikit nih kalau misalnya uji kuat tekan nggak memenuhi syarat misalnya gitu kan ya. Uji kuat tekan nggak memenuhi syarat. Terus nanti apa yang dilakukan? Yaitu langsung uji di lapangan. Uji apa yang dilakukan? Coba Leli. Iya Pak. Nah, Leli coba uji apa yang dilakukan? Uji apa kalau dia mutu beton dari hasil kubus sama silinder nggak memenuhi syarat? Apa yang saya lakukan sebagai seorang pengawas? Misalnya saudara ini pengawas. Saudara lihat, saudara pengawas kerjaan kontraktor ternyata mutu beton dicek nggak memenuhi syarat. Apa yang saya lakukan kira-kira? Padahalnya beton itu udah terpasang, dicor loh. Padahal udah tercor. Kan sudah Uji buat kuat tekan. mutu beton, ternyata nggak memenuhi syarat mutu beton. Iya kan uji kuat tekan, ini kan kubus atau silinder tadi kan diuji, ternyata nggak memenuhi syarat. Misalnya kalau nggak memenuhi syarat, FC-nya bagaimana? Misalnya contoh, kapan dia nggak memenuhi syarat? Kurang dari rencana. Kapan dianggap dia tidak memenuhi syarat? Suatu mutu beton. Nah, misalnya Mutu berapa? betonnya kurang dari rencana.
Iya berapa misalnya? Misalnya rencananya 25 tapi dicek ternyata cuma 20 gitu, Pak. Tadi coba lanjutkan, coba. Misalnya berapa mutu beton nggak memenuhi syarat? Coba. Iya, Pak. Jadi misalnya teh kan kalau misalkan rencananya teh 25, tapi ternyata pas diuji cuma 20, itu berarti nggak memenuhi. Nah, tidak memenuhi syarat ya. Nah, kira-kira Ihsan diapain? Kira-kira apa yang sudah lakukan sebagai pengawas? Saudara nanti kan baru bisa sebagai pengawas loh. Pengawas, jadi di MK misalnya gitu, atau konsultan pengawas saudara. Ihsan coba, apa yang sudah lakukan kira-kira Ihsan? Misalnya dari uji kubus atau silinder gitu ya. Biasanya kubus silinder ya, harusnya. Nah, ternyata tidak memenuhi syarat. Apa yang sudah lakukan? Padahalnya beton itu sudah dicor ya? Ya enggak? Kan kalau udah slam, diuji slam memenuhi syarat, dia langsung apa? Betonnya dia langsung dicor kan ya? Ya enggak? Padahal kita nggak tahu beton itu nggak memenuhi kan? Padahal kan kita nggak tahu bahwa beton itu masuk atau tidak. Hanya kita percaya dari kontrak ready mix, oh dia mutu betonnya segini. Dulu pernah dicoba masuk gitu. Tapi sebenarnya yang datang kan artinya kita cuma uji slam. Setelah diuji slam, oke kita buat cetakan beton, kemudian kita uji, ternyata nggak memenuhi syarat 7 hari misalnya soal uji. Padahal sudah terpasang dia kolomnya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan, Ihsan? Halo Ihsan. Uji hammer test, Pak. Uji hammer test gitu kan. Terus apa yang setelah uji hammer test, apa yang saudara simpulkan dari uji hammer test? Kuat tekannya, Pak. Bagaimana kuat tekannya? Coba Ihsan mana wajahnya kok nggak kelihatan sih? Saudara nyumput. So. Bagaimana Ihsan? Kuat tekannya dibandingkan dengan kuat tekan rencana masuk atau tidak? Iya, berapa syaratnya? Kemarin kan Bapak, minggu kemarin Bapak sudah jelaskan. Berapa syaratnya? Apa lupa, Pak? Kok lupa saudara? Oke, kan Raden sama siapa? Raden siapa? Raden Muhammad tuh ya. Yep. Bagaimana? Syaratnya itu yang FC aksen hammer test itu harus lebih besar dari FC aksen rencana, Pak.
Kalau itu ya itu memang ini. Itu memang syarat teknis harus begitu kan ya. Tapi kan masih diizinkan secara teknis ya, artinya dianggap aman. Kapan? Syaratnya berapa? Minimal berapa? Coba 85% bukan, Pak? Itu kalau spek mana? Spek apa yang dipakai tuh? Sudah pakai spek apa? SNI. Salsa kira. SNI 85%. Coba salsa. Halo salsa. Silakan. Salsa mana nih? Tidur kali ya. Salsa mana salsa? Salsa ada nggak? Ini kok nggak ada suaranya? Salsa? Halo, salsa. Kemana nih? Salsa ada nggak orangnya? Coba Fitra bagaimana Fitra? Menurut saudara bagaimana Fitra? Iya, Pak. Iya, bagaimana? Berapa syaratnya? Berapa Fitra? Syaratnya berapa? Yang diizinkan secara teknis, supaya orang engineer saudara bisa ini. Kira-kira berapa? Karakteristik, Pak. Ya berapa syaratnya? Mutunya dia masih dianggap layak secara teknis ya? Berapa kemarin? Siapa yang tahu? Coba yang lain, siapa yang tahu? Berapa itu? Makanya Bapak suruh buat laporan segera itu yang tujuannya. Berapa persen? Coba yang kemarin. 80 dan 85. 80 kalau PBI ya, 85. Atau kalau ini gitu kan. Nah itu kalau ternyata dia hasilnya kurang dari 80 atau 85, apa yang sudah lakukan kira-kira? Kira-kira apa yang sudah lakukan? Coba diuji lagi, Pak, kekuatannya. Dengan apa? Dengan apa? sedikit merusak pengujiannya atau pakai pundit. Nah, kalau pundit nggak merusak ya. Biasanya orang langsung kalau sudah nggak meyakinkan kayak gitu, maka mereka lakukan uji kodril, dibor strukturnya. Nah itu. Nah kira-kira menurut saudara ngebornya boleh nggak sembarangan? Misalnya katakanlah gini ya, Bapak kasih contohnya nih, contohnya kayak gini ya. Contohnya. Ya, contohnya. Nah ini contohnya. Nah kayak struktur kayak gini. Ini kolom gitu kan ya, kolom. Di mana letaknya ngebornya kira-kira menurut saudara? Atau kayak gini ya. Nah ini di mana kira-kira ngebornya, saudara? Saudara belajar statika kan? Di mana kira-kira ngebornya? Atau saudara bentuknya begini nih, bentuknya gini, strukturnya begini ya, strukturnya. Nah ini kayak gini. Nah gitu. Mantai kayak gitu. Ini 1, ini 2, ini 3, bentangan 3 ya. Kira-kira gimana saudara ini? Letaknya, letak ngebornya menurut saudara. Kalau ini gambar momennya bagaimana gambar momennya? Gambar momennya begini nggak? Bola. Gini. Atau gini? Atau gini? Sebentar Bapak hapus ya. Oh nggak gini ya, salah ini ya. Ini Bapak hapus. Nah, Bapak hapus ini ya. Nggak bisa.
Jadi gini. Gini nggak kira-kira bentuknya? Ini apa tuh yang Bapak gambar tuh apa barusan? Kira bentuk kayak gitu. Ini apa nih? Kira-kira ini apa nih? Momen. Kira-kira tahu nggak? Momen. Bidang momen. Momennya gini nggak kira-kira? Bidang momennya gini nggak? Kalau ini lantai gitu kan, ini di sini lantai, ini dasarnya fondasi. Gini nggak bentuk momennya, menurut saudara? Ini jepit, ini jepit gitu. Bentuk momennya bagaimana kira-kira? Yang di dua momen Di titik positif. satu bagaimana bentuk momennya? Di dua momen positif. Jadi momen positif jadi begini dong. Gini. Ini bentangnya beda nih bentangnya. Bentang 1, bentang 2, balok 1. Hah? Jadi harusnya bagaimana? Harus bagaimana? Atau gini, misalnya Bapak gambar lagi satu di sini. Sama. Ini bentuknya begini. Gini enggak? Gini enggak? Gambarnya coba bilang momennya bagaimana? Satu, tadi kan ini, tadi kan enggak, tadi yang begini enggak ya? Yang gini bukan ya? Salah ini ya? Yang gini bukan ya? Ya? Iya, Pak, bukan. Bukan kan? Yang gini mungkin enggak? Atau salah ini? Enggak. Harusnya bagaimana kira-kira? Artinya kira-kira di satu bagaimana? Kalau satu momen negatif enggak kira-kira? Momennya di titik satu. Ini belajar statika. Coba di satu mungkin jepit bagaimana? Jepit bagaimana? Kalau jepit bagaimana kira-kira? Jepit kan pasti momennya pasti negatif. Jadi pasti di atas gitu. Di sini kan jepit, pasti di atas. Makanya gambarnya pasti gini. Di sini momen lapangan, di sini momen tumpuan negatif. Jadi kayak gini bentuknya. Nah, katakan ini enggak benar lah ya gitu. Di mana saudara ngambilnya? Benar ujinya. Ngebornya itu di mana kira-kira menurut saudara? Menurut saudara. Kalau tiang, kalau kolom bentuknya begini. Momennya kan kemungkinan begini ya momennya. Kemungkinan. Gini kan ya. Kira-kira saudara diminta ngambil. Perhatikan ngebor struktur kalau udah dibor. Padahal udah lemah dibor. Apa akibatnya kira-kira menurut saudara? Kalau struktur lemah, tadi kan mutu nggak memenuhi syarat. Artinya yang di situ nggak memenuhi syarat. Ya, artinya yang dipasang tuh nggak memenuhi syarat. Nah, ternyata kalau saudara bor sembarangan, apa yang terjadi? Dia akan lemah kan? Lebih lemah lagi, dibolongin, bayangkan. Ini nggak dibolongin aja udah jelek, apalagi dibolongin gitu kan ya. Nah, kira-kira saudara ngambilnya di mana kira-kira? Kalau saudara diminta, ngambilnya di mana? Nah, momen yang nol bukan? Momen nol, iya momen nol. Di mana momen nol? Momen nol di mana? Boleh nggak ngambil di tumpuan? Bapak ngambil di sini, boleh nggak? Titik 1. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Di sini momen lapangan terbesar, boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Adanya di mana? Di titik ini kan? Iya, Pak. Tapi hati-hati, momen maksimum, apa yang maksimum? Kalau momen 0, apa yang maksimum? Lintangnya, Pak. Lintangnya maksimum. Kalau dia lintang maksimum, ngambilnya di mana, saudara? Boleh ngambil di sini, diusahakan tidak boleh kena apa? Kenapa? Yang menahan momen apa? Geser maksimum apa? Atau lintang maksimum? Tulangan. Ya tulangan yang mana? Kan tulangan tuh ada tulangan memanjang, kalau ada balok kan kayak gitu tuh. Tulangan sengkang, Pak. Tulangan sengkang. Jangan diusahakan, kalau di sini perhatikan, jangan sampai kena tulang utama. Ngebor tuh, boleh ngebor, nggak boleh kena tulang utama yang kayak gini. Diusahakan juga nggak kena sengkang, diusahakan. Makanya biasanya kadang-kadang, nah ini yang kesulitan kadang-kadang ya saudara ngambilnya. Umumnya boleh kena, tapi tulangan susut boleh, ya. Tapi jangan tulang utama. Kalau tulangan sudah remah kena tulangan, itu ya
Itu pekerjaan yang memang mengandung risiko. Ini jeleknya pekerjaan beton. Kalau sudah rusak, artinya nanti biaya yang sudah perlukan untuk pemeriksaan itu mahal ya. Makanya hati-hati, sudah harus periksa dulu. Artinya lakukan tindakan preventif dulu sebelum melakukan ini nanti kan. Karena kalau sudah kejadian maka akan mahal gitu ya. Nah, ini alatnya apa? Alat ini ya, alatnya adalah mesin core drill, mesin bor ya, mesin bor ya. Di sini yang terlihat mesin kayak gini, nanti ada pemberatnya, kemudian di sini ada mata bornya. Ini terbuat ujungnya intan ya, sehingga dia bisa dibor. Kemudian kalau sudah nanti kemudian mesin potong. Ini biasa untuk pengujian di laboratorium. Jadi kalau sudah selesai ini di lapangan, dibawa ke laboratorium dipotong ya, dipotong kayak gitu kan ya. Dipotong yaitu mesin pemotong beton. Kemudian, nah tujuannya adalah apa? Menentukan mutu beton sebenarnya dari struktur yang dikerjakan, yang diperiksa. Jadi bentuk benar sebenarnya. Ya. Nah ini artinya konsep dasarnya yaitu kode adalah uji merusak, ya struktur yang diuji dengan cara dibor. Ya. Syaratnya minimal, nah ini syaratnya minimal adalah lebih besar atau sama dengan 3 buah. Ya. Kemudian peralatan yang digunakan harus dikalibrasi, terutama mesin tekannya di sini kan ya. Kalau mesin bor mah nggak perlu dikalibrasi gitu kan ya. Nah ini ketentuan lagi, benda uji yang digunakan ya harus berumur lebih besar dari 14 hari. Jadi strukturnya sudah terpasang lebih dari 14 hari atau sama dengan 14 hari, minimal 14 hari ya. Kemudian waktu saat ngebor benda ujinya sudah dapat itu tidak boleh banyak ya agregat yang terlepas. Ya, atau tulangan kalau bisa gitu kan ya, atau bentuknya berubah, misalnya bentuknya kayak gini ya, di sini kadang-kadang ya, di sini tulangan, di sini bentuknya kadang-kadang berubah, di sini ukurannya besar, di sini kecil. Kadang-kadang ada mesin yang kayak gitu sudah jelek, kadang-kadang udah rontal mata bornya sehingga ukuran ini nggak terlalu sama gitu kan ya. Nah ini biasanya nggak digunakan, atau dia hancur di sini, nah, terbelah gini, ya dianggap dia tidak layak digunakan. Ya. Kemudian diameter, ini SNI mensyaratkan minimal ada 90 mili. Ini diameternya. Nah, ini kalau di Jepang masih kita bisa gunakan 2 cm masih boleh gitu kan di Indonesia. Syaratnya minimal 90 mili gitu kan ya. Nah, kemudian benda ujinya setelah dibor, perhatikan dibor ya, harus lebih besar dari 0,95. Jadi kalau ini diameternya ya. Jadi tinggi ini, tinggi benda uji setelah dibor ya, dibor L dibandingkan diameternya tuh ini harus lebih besar dari 0,95. Syukur-syukur lebih dari 2, nggak apa-apa, lebih bagus. Nah, biasanya minimal tuh 0,95 gitu kan ya. Nah, kemudian bidang tekan, perhatikan bidang tekan harus rata dan tegak dengan sumbu benda uji. Jadi makanya nanti dia harus dipotong permukaannya. Ya, jadi nanti kadang-kadang kalau kita dapatkan ini permukaannya nggak rata di sini ya. Ini nggak rata. Makanya ini harus dipotong, biar kemudian di capping semua rata dia kan ya. Nah, perhatian diameter sepanjang badan harus sama. Jadi diameternya harus sama gitu. Ya kalau ada toleransinya, jadi nggak selalu sama benar gitu ya, tapi minimal ada masih dalam batas toleransi ya. Kemudian yang kedua, ketentuannya adalah jika senang di capping. Tadi kan ya kalau dipotong nanti di capping. Tujuannya capping adalah meratakan bidang tekan. Kemudian bidang tekannya harus diusahakan harus lebih besar dari 1, tapi kurang dari 2 boleh. Ya. Nah kemudian tebal capping adalah 10 mili. Nah ini biasanya kita gunakan belerang ya dengan pasir kuarsa gitu ya ukurannya. Karena tebal capping itu sekitar kurang dari 10, maka biasanya agregatnya itu yang dipakai adalah lolos ayakan 1 mili biasanya. Ya. Kemudian pembebanan pada penekanan itu antara 0,2 Newton MPa sampai 0,4 MPa per detik. Jadi nanti nggak boleh beban seketika pada saat diuji mesin tekan. Ya. Kemudian rumus yang kita gunakan, ya kuat tekan inti adalah kuat tekan beton inti yang dihitung dan kelitian 0,6 MPa. Gunakan rumus ini ya. Jadi nanti kalau benda ujinya kayak gini ya, nanti kayak gini ya. Ini sudah di capping ya. Di capping, ini sudah di capping. Kayak gini, di capping atas bawah ya, biasanya di capping dipotong atas bawah. Ini di capping, nanti ini dimasukkan ke mesin tekan langsung diuji. Ini sudah ukur dulu dimensinya, D-nya udah diketahui kan, D-nya udah diketahui, maka D-nya tuh ini ya. Maka langsung sudah tekan dapat P.
Nanti rumusnya adalah FC prime adalah P dibagi luas bidang tekan atau 1/4 πd kuadrat. Ya, langsung sudah peroleh. Tapi catatan di sini ya, jika agregat kasar lebih besar dari setengah atau sama dengan 0,5 dari ukuran diameternya, maka dinyatakan bendanya tidak layak, harus diganti, gitu kan ya. Ini kuat tekan beton inti ya, tapi ini harus dikoreksi. Apa faktor koreksinya? Yang pertama adalah alat pengeboran. Jadi kalau alat pengeboran, jadi kalau misalnya struktur kayak gini, struktur misalnya plat kayak gini kan ya, perhatikan plat di sini ya. Nah kemudian saudara ngebornya begini, ini T ya, dianggap bapak ini T gitu ya, T ngebornya. Plat, kalau plat ngebornya bagaimana? Begini kan? Maka ini dianggap dia vertikal. Jadi kalau ini T-nya kayak gini, jika dia sejajar ya, alat ngebornya sejajar dengan arah tingginya ini, maka dianggap dia nyatakan vertikal. Maka C0-nya faktor agregat pengeboran adalah harus dikali 0,92. Ya, ini ya. Tapi kalau misalnya saudara ngebornya begini, misalnya punya kolom kayak gini, saudara ngebornya dari sini, ngebornya kemari, tingginya ini, kan kolom tingginya ini ya, kolom. Ini kolom ya, ini kolom. Ini kolom. 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 Nah, ngebornya kemari, maka dia yang horizontal. Maka nilai C0-nya faktor koreksinya 1. Jadi nggak ada faktor, nggak ada ini ya. Jadi nggak dikoreksi sebenarnya, atau nilai C0-nya 1. Ya, itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, nah ini, oh ya maaf, satu ini faktor koreksi pertama, yaitu karena arah pengeboran. Jadi arah pengeboran sangat menentukan daripada koreksi dari mutu beton yang dihasilkan. Yang kedua adalah, yaitu ini, ya, perbandingan antara tinggi benda uji setelah di capping, ya, setelah ini tinggi di capping dengan diameternya. Nah, ini Bapak hapus ya sebentar, Bapak hapus. Nah, misalnya gini ya, misalnya gini. Nah ini saudara punya, tadi kan benda ujinya gini ya. Nah ini tinggi di capping, nah capping. Nah ini di capping. Ini diukur, di sini yang disebut L aksen. L aksen yaitu tinggi benda uji setelah di capping. Ya, tadi gini ya. Nah kalau ini diameter, perhatikan ini diameternya ya, ini diameter, ini diameternya. Kalau dia berada di sini ya, dia antara 1,75 perbandingan L aksen dengan diameternya 1,75, maka C1-nya faktor koreksi akibat perbandingan tinggi setelah di capping dengan diameternya, maka C1-nya dianggap 0,98. Tapi kalau 1,5 maka dia 0,96. Kalau 1,25 0,94. Kalau 1 dia 8 ya. Tapi kalau dia 2, perhatikan 2, nilai 2 di sini, ini dianggap dia 1. Ini sampai batas berapa? Biasanya antara 0,94 ya, 194 sampai 2. Ini nilainya 1, dianggap 1. Ini nilainya 1. Semuanya dianggap 1. Jadi kalau 0,9 dianggap 1. Jadi nggak ada koreksinya gitu ya. Nah, kalau saudara berada di antara 1,62 di sini, maka saudara lakukan interpolasi mendapatkan C1. Ya, ya sini ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum Bapak lanjutkan. Silakan. Halo? Ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak? Belum ya? Belum, Pak. Nah, kemudian Belum ada, Pak. faktor koreksi yang ketiga adalah faktor kalau ada tulangan. Perhatikan kalau ada tulangan kayak gini. Perhatikan, tulangan boleh, maksimal hanya 2. Jadi nanti kalau benda uji setelah dipotong kayak gini, benda uji yang potong ya, tulangan. Ini misalnya benda uji kayak gini. Nah ini tulangan.
Boleh ada tulangan maksimal 2. Tulangan di sini ya. Nah, tulangan nggak boleh arah sejajar dengan sumbu batang. Tulangan nggak boleh sejajar dengan sumbu batang. Nah, nggak boleh tulangan nggak boleh berada di sini. Tulangan kemari nggak boleh. Kalau kayak gini dianggap dia nggak memenuhi syarat. Jadi benda ujinya harus diganti. Saudara cari lain. Dan juga susah memotongnya juga nggak mungkin kayak gini ya. Boleh ada dia tegak lurus kayak gini, boleh ada. Boleh gini. Nah, kalau dia 3, perhatikan, kalau dia maksimal boleh 2, setelah dipotong nanti maksimal 2. Jadi kalau di sini ada 3, maaf tadi ada 3. Nah, kalau ada 3 di sini, saudara bisa hilangkan dengan cari potong. Potong aja salah satu, terserah mana yang dipotong. Sehingga nanti cuma ada 2 kayak gitu kan ya. Oke ya, katakan kita ambil 2. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau hanya satu tulangan, kalau itu satu tulangan, tadi tulangan kayak gini kan, ini kayak gini. Maaf, ini bentuknya kayak gini kan. Nah, ini tulangan di sini ya. Maka rumusnya satu tulangan ya, ini perhatikan. Di sini rumusnya adalah C2 1 ditambah 1/2 dalam kurung diameter tulangan dibagi dengan diameter benda uji dikali H dibagi L. L itu apa? Tinggi benda uji setelah dipotong. Jadi sebelum di capping ya, ini H atau maaf, H bukan L, maaf, ini L. L itu tinggi. H itu adalah jarak ini as antara as benda tulangan ke tepi terdekat ini ya, terdekat dari ini. Dari tepi terluar daripada beton H1. Kalau di sini 1 ya, diameter 1, maka H1-nya ini gitu kan ya. Ya. D-nya itu ini diameter tulangan. D ini diameter tulangan. D-nya diameter tulangan kayak gitu ya. Nanti kalau H-nya di sini, perhatikan H-nya. H2-nya yang mana? H2 kalau di sini 2, maka H2-nya itu bukan dari sini. H2-nya yang mana? H2-nya itu yang terpendek. Jadi kita ngambil H2 itu yang ini jadinya H2. H2. Jadi yang terpendek antara tepi yang terdekat H2 ini. Bukan ini ya, bukan dari sini kemari. Ini terjauh. Jadi pilih dari sini. Nah, bukan. Nah, pilih yang terdekat H2 kayak gitu kan. Nah, ini rumusnya kayak gitu. Jadi nanti rumusnya 1 dibagi 1/2 kali diameter dibagi dengan diameter ini ya, diameter benda uji ini pi ya, atau dia besar nggak apa-apa, atau kayak gini dikali dengan H. Jadi D kali H, diameter kali H dibagi dengan diameter dikali tinggi benda uji sebelum di capping ya, itu kayak gitu. Nah, itu kalau hanya satu benda uji. Tapi kalau 2, maka rumusnya jadi kayak gini kalau 2. Oh maaf, salah. Kalau 2 rumusnya jadi begini. Ini pakai sigma. Jadi kalau 2 nanti rumusnya begini. Kalau 2 ada 2 ya. Jadi rumusnya ini ada yang kurang nih ya. 1/2 1 ditambah 1/2 gitu ya. Kurung D1 kali H1 1 ditambah D2 kali H2 ini kurung ya. Nah dibagi nih PL. Maaf tulisannya kayak gitu ya. Ini kayak jumlahin dulu ini baru jumlahkan. Atau orang bilang kadang-kadang tulisnya gini sigma gitu kan ya, ini DI per HI D1 jumlah DI kali HI bagi PL kayak gitu ya. Jadi kayak gini kalau dia 2 ya. Kalau 3 bagaimana? Ya nggak bisa. Jadi maksimum hanya 2 kayak gitu kan ya.
Nah ini rumusnya kayak gini, jadi ini F-nya kecil ya, maaf salah nih, harusnya F kecil tulisannya, bukan F besar, FCC nanti Bapak ganti. Nah ini koreksi, jadi mutu beton sebenarnya adalah, beton inti adalah FCC sama dengan C0, C1 kali C1 kali C2 kali FC prime. Ya ini huruf kecil kayak gitu. Nah ini yang dibandingkan dengan rencana, jadi ini dibandingkan dengan rencana. Nanti sudah bandingkan dengan rencana gitu. Nah langkah kerjanya begini, tahap pertama yang sudah dilakukan adalah siapkan bahan tadi kan peralatan ya, kemudian saudara pasang koordinat, dia tentukan titiknya dulu. Misalnya saudara punya struktur kayak gini, tentukan titiknya di mana. Tadi titik yang kita pengen ngebor. Kemudian saudara pasang alat mesin kordil kayak gini, pasang, kemudian saudara setel. Ini perhatikan, ini ada nivo, kemudian supaya dia tegak lurus, sejajar horizontal. Kemudian nanti pasang pemberat. Alat yang lama ini pasang pemberat. Tapi kalau alat yang baru nanti ada penempel, dia pakai ini di sini dipakai baut biasanya langsung. Bisa dibaut. Dia pasang semacam ditembakkan gitu semacam dibor, kemudian nanti pasang ini dibor di sini, dibor nanti semacam pengencang di situ. Mengencang gitu kan, diperkuat gitu. Jadi nggak usah pakai pemberat lagi. Terutama kalau ngebornya gini kan susah ya. Kalau ke atas ngebor gini kan nggak ini. Harus nempel nanti mata bornya gitu. Jadi saya di sini ada pengencangnya di sini. Ada semacam dipakai fixer ditekan gini, nanti dia akan mengunci jadinya. Nanti bisa ngebor nanti langsung gitu kan ya. Nah kalau ini pakai pemberat, alat kita kebetulan agak lama juga, nah ini pakai pemberat, jadi supaya stabil. Nah ini dipakai hanya untuk vertikal aja, untuk beton-beton plat gitu kan ya, untuk kolom nggak bisa. Ya, ini alat kita ya, balok masih bisa lah gitu kan. Nah kemudian kalau sudah langsungkan pengeboran, ini perhatikan di sini ya, di sini dipakai air dia, dipasang air di sini. Tujuannya air apa? Kalau nanti dibor supaya ini nggak terlalu panas, karena kan nanti bergesek dengan beton kayaknya. Setelah ini oke stabil, baru dicoba salurkan air, dicoba dulu. Kalau cair, air ternyata sudah mengalir, baru lakukan pengeboran. Soal lakukan pengeboran, kapan pengeboran? Sampai dia tembus biasanya. Setelah tembus kayak gini, warnanya rasanya ringan biasanya, ditekan terus dengan seban tadi kan ya. Jangan terlalu gesa-gesa ya. Yang penting perlahan-lahan saudara tekan. Ini nanti ada alat penurunnya, nanti sudah ngatur, ada semacam pengatur ini kecepatan gitu ya, saudara masukkan, kemudian nanti saudara ambil, bisa pakai alat penjepit, bisa juga pakai tali rafia nanti diikat gitu ya, kalau susah pakai tali rafia gitu kan ya, setelah dibor. Nah ini setelah dibor kayak gini, kemudian nanti biasanya kita ukur dulu, Bentar ya. Ya. Nah, kemudian kalau sudah biasanya kita ukur dulu tingginya. Nah, ini artinya tinggi strukturnya kita ukur. Penting kan tinggi struktur dan diameternya. Diameter. Kemudian setelah itu sudah ukur tadi kan ya. Setelah diameter sudah tentukan titiknya. Misalnya sudah kayak gini kan ya. Ini kayak gini. Mau dipotong berapa? Nah, biasanya dipotong, usahakan kalau bisa dapatnya yaitu perbandingan L dibanding D itu 2:1 tadi kan ya. Kalau enggak apa-apa, kalau ternyata enggak bisa boleh juga 1,2 diameter L-nya boleh, enggak apa-apa. L-nya 1, L-nya diameter, L-nya tuh sampai dengan 1,2 boleh sudah ukur. Nanti artinya apa? Ukur dulu tentukan, oh ini dipotong. Kadang-kadang gini, kalau untuk beton yang lama, biasanya kadang-kadang dia lunak. Biasanya kita hilangkan aja. Atau mungkin karena tulangan terlalu banyak, sudah kurangi sampai dia dapat 2 gitu kan ya. Setelah dipotong kayak gini, baru saudara nanti sudah dipotong dengan mesin memotong ya. Kemudian kalau sudah, ini dipanaskan biasanya, karena kan dipotong basah ya. Nah biasanya karena kita pakai belerang, ini nggak melekat dengan belerang, maka ini masukkan ke dalam oven kurang lebih 5 menit dengan suhu 110 derajat. Ini biasanya supaya permukaannya kering. Setelah kering kayak gini baru di capping. Soalnya cappingnya perhatikan kayak gini, yaitu belerang dengan pasir kuasa 1:1, maksimum
10 mili ya, nanti sudah capping. Nah ini biasa pertama kali setelah di capping dipanaskan belerang, setelah cair, saudara letakkan ini, kemudian cek ini ya kerataan. Lanjutkan juga yang bagian bawah ya. Kemudian kalau sudah ukur tinggi setelah di capping tadi kan ya untuk nyari perbandingan tadi. Kemudian setelah di capping langsung ditaruh di mesin tekan, ditaruh mesin tekan, kemudian diuji. Nah, diuji dapat adalah kuat tekan, yaitu dapat F, ya, dapat P di sini kan ya diuji dapat mesin tekan dapat P atau beban. Kalau sudah dapat P, maka selesai pengujian pelaksanaan. Nanti tugas saudara baru ngitung. Misalnya panjang setelah di capping dapatnya 135,7 gitu kan ya. Diameternya 95, panjang sebelum di capping, setelah dipotong 127 gitu kan ya. Maka saudara bisa ngitung nanti volumenya berapa, berat volumenya bisa ya. Volumenya adalah 1/4 pi d kuadrat kali tinggi, dapat segini. Kemudian beratnya sudah timbang, nanti berat ini kalau sudah dapat nanti setelah dipotong tadi ditimbang nanti dapat beratnya, kemudian kita bisa ngitung berat volumenya. Kemudian untuk menghitung ini apa namanya mutu betonnya, yaitu sudah uji tadi kan ya dapat P. Luasnya sudah dapat yaitu 1/4 pi d kuadrat, maka dapat ini 78,5. Ini contohnya kayak gini kan ya. Kemudian ke P-nya sudah dapat, maka kita bisa ngitung FC prime-nya yaitu P banding A dapat Newton atau MPa 31,19 MPa. Karena kita ngebornya begini tadi gambarnya ngeliat ngebornya plat lantai, maka dianggap dia vertikal karena sejajar dengan tinggi, maka CO-nya keluar koreksi 0,92. Kemudian nanti ternyata dapatnya segini. Tadi kan tinggi setelah di capping dibandingkan diameternya, tinggi setelah di capping bagi diameternya ternyata 1,337. Artinya dia berada di sini. Ada di sini ya, berada di sini. 1337 kan di sini kan ya. Maka saudara lakukan interpolasi 1337. Interpolasi yaitu nilainya antara 0,96 sampai 0,93 ya. Setelah lakukan interpolasi dapat nilainya, yaitu nanti kita langsung dapat nilai C1 ya, koreksi. Kemudian kalau ada tulangan, halo? Iya, Pak. Ya, jadi Halo, tadi Pak. kalau ada tulangan, ya kalau ada tulangan nanti saudara hitung aja nanti kan ya. Ada berapa tulangan, kalau satu tulangan tadi kan D-nya saudara bisa ukur, ukurnya juga diameternya. Kalau dia tulangannya sirip, ya tulangan sirip, maka saudara ngukur diameternya, ada yang tahu nggak ngukur diameter tulangan sirip? Kalau tulangan sirip bagaimana ngukur diameternya? Kalau tulangan sirip, kalau diameter. Jadi nanti gini, begitu diuji, itu dihancurin benda ujinya. Nanti dapat tulangan ya, dapat tulangan. Kemudian tulangannya ini ya, tulangannya ini saudara timbang beratnya, kemudian ukur panjangnya. Pakai rumus, ingat dulu praktek baja, yaitu diameter tulangan sirip adalah 12,74 akar B, di mana B adalah berat per volume. Biasanya kalau kilogram, berapa kilogram, dia panjangnya dalam meter. Kalau gram, maka dia dalam milimeter gitu ya. Itu sudah dapat diameternya, ya diameternya. Kalau dapat diameternya, H-nya sudah ukur. Jadi sebelum dihancurkan diukur dulu H-nya. Jadi jarak antara sebelum di capping juga, sebelum di capping diukur dulu, yaitu jarak antar H-nya sudah bisa ukur, ya. Kalau diameter ini, diameter tulangan ya tadi, kalau ada H1 atau H2 sudah ukur juga H1, H2-nya ya.
Kayak gitu ya. Setelah dapat H1A2, kemudian diameternya setelah dihancurkan. Kalau polos mah langsung saudara bisa ukur ya. Tapi kalau sirip ya sudah saudara lakukan aja tadi dengan cara yaitu 12,74 akar P gitu kan ya. Nah kalau sudah dapat kayak gitu nanti tugas saudara nanti bandingkan, nanti saudara kalikan yaitu FC prime, FCC ya, FCC prime sama dengan atau FC prime koreksi sama dengan C0 kali C1 kali C2 kali FC prime. Nanti dapat berapa misalnya? Dapat ternyata cuman 25. Nah, itulah mutu betonnya. Nanti bandingkan dengan mutu beton rencana. Syaratnya berapa? Yaitu 80%. Misalnya rencananya 30. Ternyata dia 25. Nah, syaratnya 80. Ke PBI kan saya 20 ya. 30 kali 80%. Ternyata 24. Ya. Dia ternyata 25. Apa artinya? Dia memenuhi syarat. Karena dia lebih besar dari 80% FC rencana. Gitu kan ya. Ya, jelas ya. Tapi kalau dia ternyata kurang, apa yang sudah lakukan kira-kira? Kalau dia kurang. Kalau dia kurang. Kalau dia kurang, apa yang sudah lakukan kira-kira? Kalau dia kurang. Halo? Kalau dia kurang, apa yang sudah lakukan? Pengujian lagi, Pak. Uji apa kira-kira? Yang uji Kalau kurang. beban. Ah, iya, load. Ya. Loading test ya, loading test gitu. Jadi nggak memenuhi syarat. Nah ternyata kalau ternyata loading test ternyata tetap nggak memenuhi syarat secara teknis ya, tapi memang tergantung nanti pemiliknya apakah setuju gitu kan ya. Nah ini karena kan tadi biaya lagi gitu kan, umumnya kontraktor. Nah ini yang risiko siapa? Kontraktor gitu kan ya. Ya tadi kalau memang dia nggak memenuhi syarat ya sudah, ya artinya dibongkar gitu kan. Uji loading test ternyata nggak memenuhi syarat. Atau gini dari uji ini order nggak memenuhi syarat ya sudah dibongkar gitu kan. Kalau pemiliknya nggak setuju. Nah, siapa yang nanggung resiko ini? Ya ini kontraktor gitu. Siapa kontraktor? Di bawah kontraktor. Ya saudara nanti pengawasnya. Ya. Artinya apa? Artinya apa? Saudara harus mengawasi pekerjaan beton harus benar gitu. Jadi jangan setelah terjadi baru saudara lakukan perbaikan itu jadi masalah gitu kan ya. Nah kemudian kalau tidak, ya tadi sebelum dibongkar mungkin yaitu perkuatan nanti kan. Itu yang kita bilang dengan retrofitting gitu kan ya. Apakah perlu retrofitting? Selama masih bisa diselamatkan dan pemiliknya juga setuju, tidak ada masalah. Persoalannya kalau pemiliknya nggak setuju baru itu masalah gitu kan ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Halo. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Ini ada yang mau nanya nggak? Silakan. Kalau nggak Bapak yang nanya nih. Silakan, kalau ada yang mau ditanya. Ini mumpung kesempatan saudara. Ada ini. Silakan. Sudah dikasih kesempatan bertanya? Bapak izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Kalau misalnya kan tadi kalau misalnya udah dikordil, kan si strukturnya itu jadi rusak ya, Pak? Iya. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, ntar langkah selanjutnya tuh dia apa ditambal atau digimanain, Pak, itu teh, Pak? Nah, iya, oke. Ya iya ditutup lagi gitu kan ya. Tapi kalau nanti kalau tulang kepotong ya nggak bisa diganti, itu yang jadi masalah kadang-kadang. Makanya tadi ngebornya juga harus hati-hati. Makanya kalau orang Jepang tadi mereka nggak gunakan diameter yang besar. Kalau diameter besar itu dipakai untuk ini apa lantai gitu kan. Kalau lantai kan biasanya jarak antar tulangnya agak lebar ya. Tapi kalau untuk balok atau kolom dia pakai tuh bor mata bornya yang kecil. Mereka bisa gunakan yang ini apa namanya 2,5 inci lah ya, 2,5 inci. Ya sekitar 2,5 inci. Kadang ada yang 5 gitu kan ya. Malahan yang 1 inci ada yang menggunakan kayak gitu ya. Di kita enggak disyaratkan. Padahalnya ya harusnya juga boleh gitu kan ya. Karena memang nggak mungkin kalau terutama kolom dan balok itu agak rapat gitu kan ya. Sehingga kalau kita pakai yang
diameternya 90 mili atau kadang-kadang yang 10 mili, itu akibatnya tulang kena gitu kan ya, baik tulang sengkang maupun tulangan ini, tulangan memanjang. Nah, padahalnya ya sudah jelek, kena tulangan ya sudah lebih cilaka lagi. Jadi makanya biasanya gini, kalau misalnya kalau sedang ngebor gitu ya, langsung nyiapkan ini adukan beton gitu, langsung diisi itu, ditutup gitu ya, jangan dibiarkan. Kalau enggak nanti ya tadi tulangannya karat nanti kan. Oke, ada lagi enggak? Silakan. Bapak sama mau nanya lagi Pak, kalau Silakan. si mutu beton yang buat ngisi yang tadi udah dicornya itu ada ketentuannya nggak Pak? Ya kan kalau bisa ya bagus lah. Kan kita gampang kalau buat kayak gitu kan cuma sedikit kan. Tinggal diisi aja. Jadi usahakan yang bagus lah ya. Ya memang sama ya minimal sih sama gitu kan ya. Jadi jangan yang lebih rendah ya tadi. Kalau nanti kan berpengaruh juga gitu. Karena bolong dia kan ya. Tapi memang belum tentu bolong semua ya. Karena di jembatan, kadang-kadang kalau jembatan tuh kalau kita ngebor sampai bolong itu jatuh dia ke sungai gitu kan ya. Atau ke lembah gitu. Makanya biasanya hanya sebagian besar nanti dipatahin aja. Selama tinggi benda ujinya itu lebih dari diameternya nggak ada masalah gitu ya. Syukur-syukur lebih panjang gitu kan. Kita pengennya sebenarnya 2 kalinya gitu. Tapi kalau minimal tuh 1 lah diusahakan. Nanti kalau dipotong tuh ya nggak setelah dipotong tuh 1 diusahakan. Sebelum dipotong ya lebih dari 1 sedikit lah sehingga nanti dipotong atas bawah sehingga mendapati 1 gitu kan ya. Tapi kalau kurang dianggap gagal gitu. Nanti kalau saudara misalnya ngebor, saudara ternyata lebih gitu, kurang dari 1 ya sudah dianggap gagal gitu kan. Jadi nggak layak sebenarnya digunakan sebagai benda uji ya. Oke, ada lagi nggak? Silakan. Silakan. Silakan kalau ada yang mau di ini. Tugasnya kapan saudara kumpulin? Tugasnya? Siap ini Pak, insya Allah. Ya, Bapak tunggu ya. Terakhir tuh ya. Jadi Bapak tunggu. Bentar Bapak ini. Ya siang ini kalau bisa ya selesai seminggu tuh ya. Nanti tugasnya, ini ada lagi tugasnya saudara. Dianggap sudah praktek ya saudara ya. Saudara dianggap sudah praktek nih. Jadi kalau nggak bisa ya nanti kecuali ada luring ya. Luring nggak tahu nanti minggu terakhir gitu ya. 3 minggu terakhir kita praktek gitu ya. Jadi kalau itu luring ya sudah. Tak luring ya. Kenapa? Ada pertanyaan nggak? Ya nanti mudah-mudahan luring ya. Kalau ada luring. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau laporan ada pertanyaan. Silakan. Kalau enggak, Bapak selesai ya. Sampai depan. Sudah kapan UTS kata Bujur? Sudah hubungi Bujur nggak? Hubungi Bujur nggak? Gimana Pak? Bujur, UTS. Oh, katanya Bujurnya WhatsApp-nya sedang bermasalah, Pak. WhatsApp-nya itu sedang bermasalah, jadi lewat Google Classroom dan katanya nggak ada UTS, Pak. Udah diganti sama tugas.
Absen lewat WA ya? Iya, Pak. Baik, Kak. Ya, Mangga. Di SS buat absen enggak? SS dulu, Wemi. Mang SS-in. Isi bapak teh emang keluar atau kemana? Gak tahu, tapi tadi bilang yo mangga, berarti dadah. Mangga kasaha Kayaknya tadi Udah. Ya, mangga teh mau Ya udah beres tadi. pulang, beres.